Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kembali lagi soal uh, demo Akbar. Kabarnya begitu kan ya. Ada konsolidasi besar ya bahwa terbuka untuk umum, kabarnya begitu kan, apalagi lapisan masyarakat ada demo ya dari mahasiswa yang kemudian ini menjadi alarm bagi negara kita, terutama di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Maka kebijakan-kebijakan yang kemudian didapatkan oleh masyarakat atau yang diterima oleh masyarakat kadang masih banyak yang kemudian ya masyarakat perlu mengkritik begitu kan dan menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah, yakni terutama kepada Presiden Prabowo Subianto. Saya khawatir bahwa ketika nanti misalnya ya terjadi demo reformasi jilid 2, bukan tidak mungkin Presiden Prabowo Subianto ini akan menjadi sejarah di mana dianggap pemimpin ya dianggap presiden terburuk begitu kan. Saya tidak ingin seperti itu. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung hati-hati betul Pak dengan publik, hati-hati itu betul dengan masyarakat. Soal kebijakan-kebijakan yang ada seperti dolar ya, terus kemudian seperti makan bergizi gratis ya, seperti demo-demo yang lain sekarang BBM ya Pertamax sudah naik begitu kan. Bukan tidak mungkin ini akan didemo ya oleh oleh mahasiswa, oleh para masyarakat yang kemudian dianggap bahwa kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo Subianto tidak berdampak kepada masyarakat begitu kan. Pengaruhnya sangat sedikit. Bisa saja ini akan didemo begitu. Mahasiswa. Nah, salah satu pemberitahuan yang kemudian saya menemukan di media sosial mengatakan begini, undangan konsolidasi besar Akbar ya, konsolidasi Akbar terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat ya, untuk umum. Sudah saatnya suara mahasiswa kembali menjadi alarm bagi negara. Rabu ya 10 Juni 2026 itu ya kemarin begitu. Sekarang kan sudah tanggal 11. Nah, artinya apa? Artinya hati-hati betul begitu. Saya cek kebenarannya, apakah benar seperti ini? Apakah benar mahasiswa itu sudah bergerak begitu? Ternyata benar. Ya, mahasiswa banyak yang kemudian bergerak begitu kan. Ya, sudah bergerak untuk mendemo begitu. Salah satunya adalah menuntut bagaimana dolar, ya, dolar sudah semakin turun begitu perlahan, terus kemudian Pertamax justru naik begitu kan. Dan inilah yang kemudian masyarakat sudah menunggu begitu kan. Bagaimana kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Kata Bahlil ya, kalau Pertamina seperti Pertalite kan nggak naik begitu. Coba kita tonton seperti ini. Dari itu. Kawan-kawan, jangan jauh kawan-kawan. Udah bang, jangan. Nah, itulah salah satu yang kemudian mahasiswa banyak bergerak begitu kan, turun ke lapangan akibat kekecewaan terhadap pemerintah, di mana pemerintah saat ini menghadapi tantangan yang sangat-sangat luar biasa begitu.
Kenapa Presiden Prabowo Subianto banyak dikritik begitu kan? Ya soal Pertamax sekarang sudah naik begitu drastis begitu. Artinya ini menunjukkan bahwa ya tantangan yang dihadapi oleh siapa oleh Prabowo ini sangat sangat besar hari ini begitu. Bukan main. Ini bukan main begitu. Ini secara tidak langsung menandakan bahwa pemerintah Presiden Prabowo Subianto saat ini bisa saja ini dianggap salah satunya misalnya begitu kan ya buruk misalnya begitu, bisa saja seperti itu begitu. Ini bukan tidak mungkin begitu. Nah, dengan inilah yang kemudian saya berharap bahwa begitu hal-hal seperti ini bisa saja menemukan titik temu begitu. Sangat-sangat disayangkan misalnya begitu kan ya. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwa sekarang ini masih banyak yang kemudian harus diperbaiki oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya ya demo-demo kenaikan BBM, demo-demo bisa saja ini disangkut pautkan bagaimana reformasi jilid kedua begitu kan. Masyarakat sudah marah seperti ini. Coba kita tonton. Nah, itulah yang kemudian ya mahasiswa lagi marahnya luar biasa begitu kan, sehingga sudah mulai bergerak ke bawah begitu. Ada apa? Dan ini yang mesti dipertanyakan begitu. Ya, saya melihat bahwa sampai hari ini mahasiswa nampaknya lagi siap siaga begitu kan untuk melihat bagaimana persoalan-persoalan bangsa dan negara kita. Artinya apa? Artinya kebijakan Presiden Prabowo Subianto kalau tidak ditata sedemikian rupa atau tidak ditata dengan bagus, maka demo-demo ini akan semakin melebar. Soal makan bergizi gratis, banyak yang kemudian menuntut untuk dihentikan. Karena Pak Dadan sudah ditangkap oleh Kejaksaan Agung begitu kan, ya soal dugaan korupsi. Wakilnya juga sama begitu. Bagaimana apa yang mau diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto? Pembangunan apa yang dibangun oleh Presiden Prabowo Subianto saat ini? Ini yang menjadi catatan penting di masyarakat ya, dan seterusnya begitu. Saya melihat bahwa potensi masyarakat akibat kekecewaan, bagaimana bahan-bahan pokok ini naik, bagaimana BBM atau Pertamax ini naik begitu kan. Sekarang ini kan ada kekecewaan besar ya dari masyarakat. Bukan tidak mungkin. Dulu di era Pak SBY begitu kan, ya hanya menaikkan 200 sampai 300 sampai 500 rupiah, demonya besar-besaran sangat luar biasa. Apalagi ditambah sekarang naiknya begitu fantastis begitu kan, ya naik kalau nggak salah dari 12.000 menjadi 16.000 begitu kan, ya ini kan menandakan bahwa masyarakat sudah mulai gelisah. Ada apa dengan negara kita? Sedangkan kalau kita lihat ya di telinga kita setiap hari banyak yang di OTT KPK, banyak yang ditangkap oleh kejaksaan, banyak yang kemudian diduga korupsi. Itu tidak tanggung-tanggung, miliaran, ratusan miliar, bahkan triliunan di situ. Ini kan menandakan bahwa ada apa di kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Jangan-jangan bisa saja Presiden Prabowo Subianto digulingkan. Misalnya begitu kan, ya misalnya. Coba kita tonton ya seperti ini. Apa yang disampaikan oleh itulah salah satu yang kemudian diyel-yelkan oleh mahasiswa begitu kan. Nah, pada akhirnya ya benar, saya sudah mengatakan bahwa hati-hati Presiden Prabowo Subianto. Ya kalau berpidato pakai teks lah. Biar apa? Biar tidak kejadian-kejadian seperti ini. Artinya apa? Artinya masyarakat sudah mulai, saya memprediksi bahwa bisa saja benar, para pengamat banyak mengatakan bisa terjadi chaos. Bisa saja Prabowo ini di demo lagi, bisa saja seperti itu. Karena akibat banyak orang yang kemudian ya seperti makan bergizi gratis, seperti yang lain begitu, kebijakan-kebijakan. Dan kemudian apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto terhadap masyarakat begitu. Kalau pidato ya saya tidak habis pikir begitu. Kenapa pidato Presiden Prabowo tidak pakai teks? Justru kalau tidak pakai teks begitu kan, ya justru Presiden Prabowo itu kemana-mana begitu. Tidak berbicara bagaimana cara penanganan ekonomi kita, bangsa kita. Ya kalau hanya mengatakan
temperamental begitu kan ya. Ini kan sejatinya leaders atau kepemimpinan yang kuat itu bukan bukan soal itu yang ditampakkan kepada publik begitu kan ya, bukan siapa yang kemudian menjadi apa namanya, menjadi orang-orang yang apa namanya, yang kuat begitu, tapi bagaimana caranya ya, masyarakat itu bisa percaya terhadap pemerintah Presiden Prabowo Subianto ya dengan kebijakan-kebijakan yang ada begitu. Tapi coba kita bayangkan, sekarang ini masih banyak begitu kan demo kenaikan BBM ya. Terus kemudian di berbagai dan mungkin akan ikut begitu ya akibat merasakan bagaimana kenaikan BBM dan sebagainya begitu. Memang kita sadari bahwa tantangan global saat ini begitu sangat luar biasa, dan kemudian apa-apa mungkin di berbagai dunia begitu kan, minyak itu kan naik begitu kan, tapi kan jangan sampai hal-hal seperti ini bisa saja melukai hati masyarakat. Coba kita tonton. Nah, itulah yang kemudian disampaikan oleh pendemo begitu kan ya. Ada yang kemudian mengatakan, kenapa kok tiba-tiba naik tanpa pemberitahuan, tanpa apa-apa, kok tiba-tiba naik? Ada apa? Nah, orang publik ya dan banyak yang kemudian apa namanya, mendemo hari ini begitu. Karena diakibatkan bahwa kenapa masyarakat selama ini nampaknya begitu kan ya, nampaknya merasakan hal-hal yang kemudian berbeda begitu ya dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Artinya dari era Pak SBY contohnya misalnya ya, daerah Pak SBY menaikkan harga BBM ya, itu sampai 1.000 begitu, 500 sampai 1.000, itu demonya berhari-hari begitu. Tapi ya Pak SBY pada waktu itu memberikan bantuan kalau nggak salah BLT begitu kan ya, sebagai bentuk bahwa masyarakat ini ada tambahan ya untuk apa namanya, untuk untuk kebutuhan sehari-hari, untuk membeli BM dan sebagainya. Bantuan tunai inilah yang kemudian sebagai solusi ya dari dari pemerintah terhadap masyarakat, bagaimana masyarakat yang kemudian memang boleh naik begitu kan, tapi kan satu sisi kan ada bantuan atau BLT begitu. Dan di era Jokowi ya juga sama dengan hal-hal seperti itu. Nggak tahu di era Presiden Prabowo Subianto ini apakah masih ada BLT atau tidak begitu sebagai bentuk solusi. Nah, nampaknya masyarakat ya butuh keterangan yang jelas. Bisa saja miskomunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Bisa saja ya kebijakan-kebijakan pemerintah masih belum kena di hati masyarakat. Bisa saja seperti itu. Ini banyak sekali, apalagi sekarang yang didemo adalah soal makan bergizi gratis. Sangat ngeri, Bos. Ini kan persoalan-persoalan yang kemudian banyak orang yang mengatakan bahwa kenapa kok seperti ini di kepemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ada apa begitu kan. Ya orang kan pasti menanyakan seperti itu. Makan bergizi gratis ini ya anggarannya begitu fantastis. Lalu kemudian sekarang ketika sudah ada yang jadi tersangka, lalu kemudian ditahan, lalu kemudian mau diperbaiki begitu kan ya, maka masyarakat ini berdemo ya, melihat bahwa kalau bisa makan bergizi gratis ini di stop ya, karena buang-buang anggaran begitu. Saya setuju dengan apa yang kemudian disampaikan oleh para demo-demo itu begitu kan ya, untuk di stop terlebih dahulu setelah selesai bagaimana ya proses hukum yang ada di kejaksaan. Biar tokoh-tokoh yang kemudian terlibat dan terseret begitu tanpa dilindungi oleh siapapun. Biar terseret siapa, partai mana, dan ini yang kemudian menurut saya pribadi lebih bagus begitu kan ya. Dan sekarang masyarakat muak dengan makan bergizi gratis begitu, sampai ini masa keruduk sampai ya segel kantor BGN. Coba kita tonton. 300-an juta per hari kawan-kawan. Maka hari ini kami ingin Nah, itulah yang kemudian tuntutan dari masyarakat, bagaimana makan bergizi gratis begitu. Belum lagi di BBM. Belum lagi yang lain begitu kan. Bukan tidak mungkin begitu. Nah, saya kira Presiden Prabowo Subianto saat ini begitu kan, kenapa hanya angka-angka, hanya hitung-hitungan dan sebagainya begitu yang kemudian sebagai bentuk lelucon dan sebagainya begitu. Masyarakat nggak happy dengan seperti itu, Pak.
Ya makanya dengan adanya seperti ini orang-orang pasti menanyakan, "Wih, Presiden Prabowo Subianto kok seperti itu?" padahal pidato-pidatonya woi sangat luar biasa, tapi kan hati masyarakat hari ini kan melihat bahwa kenapa Presiden Prabowo Subianto dan kebijakan-kebijakannya kok belum kok belum sepuasnya masyarakat menerima itu begitu kan ya. Mengatakan begitu kan ya, yang suka nyinyirin ya, yang suka ini, yang suka itu, bukan soal itu begitu. Coba kita tonton. Ini kalau dijumlahin angkanya ini angka baik. 10 Juni. Juni kan bulan ke-6 ya. Jadi kalau 10 tambah 6 itu kan 17. Iya kan? 1 sama 17. 1 sama 7 8. Belum. Ini kalau Nah, itulah yang kemudian disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Ada yang paham ya dengan candaan-candaan seperti ini? Secara tidak langsung bahwa ya 5 tambah 5 ya sama dengan 11. Aduh, nggak tahu lagi ini masyarakat ini nggak tahu lagi begitu kan. Artinya apa? Artinya masyarakat semakin dibumbui dengan pidato-pidato seperti itu semakin marah begitu ya. Coba kita baca begitu komentar-komentar dari netizen ya yang mengatakan begini ini. Dari Bundaran UGM Jogja sampai Bundaran Tank ya UHO ya Kendari, api perlawanan mahasiswa sudah menyala. Gempa makro akibat rupiah jebol 18.000 ya dan Pertamax meroket 16.250 adalah bukti rezim ini gagal total. Kampus-kampus yang lain tunggu apa lagi? Saatnya rapatkan barisan. Ini salah satu komentar dari Kif Z ya. Ini protes kenaikan harga BBM Pertamax mahasiswa Visip UHO ya bakar ban Bundaran Tank Kendari. Ini kan menandakan akibat kekecewaan dari masyarakat yang kemudian demo besar-besaran seperti ini Pak begitu kan. Ya makanya Presiden Prabowo Subianto kalau toh pada hakikatnya tidak siap siaga bisa saja ada seruan aksi yang kemudian begitu kan ya sebagai bentuk perlawanan bisa saja mengatakan ya kesempatan untuk menggulingkan Presiden Prabowo Subianto dengan cara apa? Dengan cara yang kemudian demo mengatasnamakan demo reformasi jilid 2 begitu kan. Ini kan pada akhirnya kan orang-orang mengatakan wah seruan-seruan seperti ini nampaknya ada orang-orang yang bisa mengendalikan misalnya begitu kan ya. Jadi saya melihat bahwa ya sampai hari ini sampai detik hari ini begitu Presiden Prabowo Subianto nampaknya semakin pidato-pidatonya semakin tidak menggunakan teks begitu sehingga ada yang melukai hati masyarakat mungkin begitu kan ya. Tapi kan satu sisi ada yang menyanjung Presiden Prabowo Subianto begitu. Makanya demo-demo seperti ini menandakan bahwa ada apa di balik ini semua kan itu logikanya. Apakah demo ini punya kepentingan, ada yang nyuruh atau bagaimana begitu kan? Ini Lampung membara jelang kedatangan Prabowo 30 mahasiswa ancam gelar aksi jahit mulut. Woi, ngeri bos. Ini ngeri. Ini undangan konsolidasi akbar. Ini nggak tahu dari mana. Yang suka tanya ini serius nggak ada demo ya. Ada yang kemudian mengatakan demo karena aksi ya menghitung hari bagaimana proses BBM yang kemudian naik dan sebagainya begitu kan. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen begitu. Saya berharap bahwa Presiden Prabowo Subianto ini bisa memperbaiki ya satu-satunya harapan untuk berbangsa dan negara. Artinya Presiden Prabowo Subianto yang memimpin ini kan sudah 1,5 tahun, tinggal 3,5 tahun begitu kan. Apa yang mau dilakukan untuk bangsa dan negara kita? Apakah Presiden Prabowo Subianto akan membangun bagaimana proyek-proyek yang ada di Indonesia saat ini, pembangunan yang sangat megah begitu kan, dibandingkan dengan makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis anggarannya begitu fantastis. Diibaratkan kalau satu hari itu adalah 1 triliun, maka kemudian ya kalau dikalkulasikan sudah berapa triliun sampai 5 tahun. Artinya ya ini kan seharga jet katanya begitu kan. Ya seharga jet tempur begitu. Kalau 1 triliun ini kan menandakan bahwa sosok dari Presiden Prabowo Subianto ini kan
sebagai presiden ya hari ini begitu kan, yang kemudian masyarakat menaruh harapan yang sangat-sangat luar biasa. Kalau ini tidak dilaksanakan, jangan berharap bahwa Presiden Prabowo Subianto ini bermimpi 2 periode. Kenapa? Karena lihat saja masyarakat ini kan tergantung masyarakat. Kalau masyarakat marah, ya bisa saja kepercayaan atau trust masyarakat ini begitu kan ya kepada pemimpin bisa saja nggak dipilih lagi, dan ini akan menjadi rival. Siapa rival yang kemudian yang akan ditokohkan sebagai bentuk solusi masyarakat ini? Bisa saja Anies Baswedan, bisa saja itu adalah Gibran, bisa saja AHY dan sebagainya begitu. Orang-orang sudah banyak di kalangan masyarakat, Pak. Mungkin Presiden Prabowo Subianto tidak mendengar. Semoga saja video-video saya ini begitu kan, aspirasi masyarakat ini ya nyampe ke Presiden Prabowo Subianto. Masyarakat yang di bawah itu sudah banyak kecewa, Pak. Ya, coba kita lihat saja banyak yang kecewa terhadap Bapak begitu kan. Semoga saja video ini sampai kepada Presiden Prabowo Subianto. Nah, Prabowo ini sudah ada waktu untuk memperbaiki, 3 tahun untuk memperbaiki bangsa dan negara kita. Apa yang diharapkan oleh masyarakat? Satu-satunya yang diharapkan oleh masyarakat adalah bahan-bahan pokok yang kemudian semakin sehari semakin naik begitu. Kalau bisa, Pak, ya diturunkan. Ya, BBM begitu kan, seperti Pertamax dan sebagainya begitu kan. Ya, terus kemudian makan bergizi gratis ini. Masyarakat kecewa terhadap makan bergizi gratis ini karena ya pengelolaan di bawah, Pak, kurang begitu. Kalau menurut saya di stop aja dulu sampai kasus itu selesai. Ya, seret nama tokoh-tokoh yang kemudian dianggap terlibat di dalamnya. Saya kira ini langkah bagus. Ini merupakan aspirasi dari masyarakat. Ya nggak tahu lagi ya. Tergantung presiden. Presiden itu kan pemimpin itu punya cara sendiri-sendiri begitu. Tapi menurut saya pribadi Prabowo banyak blundernya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.